Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, yaitu cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Masih bersama narasumber kita, Dokter Pusan dan juga Dokter Lista. Jadi kita sudah membahas mengenai definisi dan juga sumbatan lemak, Dok ya. Ini kita bisa langsung aja ada, Dok. Oke, kita lanjutin lagi ya. Iya. Karena semakin penasaran ya. Iya, sebagai penasaran, Dok ya. Oke. Nah, tadi kita batas yang di sumbatan ini ya, ada bekuan darah yang kemudian bisa berjalan. Nanti tergantung dia mau singgah di mana. Kalau pas lagi apes, dia singgahnya di pembuluh darah di otak. Nah, habis dia singgah di sana, dia nyumbat di sana. Itulah yang disebut dengan stroke tadi. Makanya stroke kan juga hampir mirip kan dengan jantung, tiba-tiba kan. Tiba-tiba mulutnya meot, tiba-tiba tangannya nggak bisa diangkat, iya kakinya nyeret gitu ya, atau bicara menjadi cadel. Nah, nanti kalau kita berbicara soal timbunan lemak, itu biasanya disebut dengan plak istilahnya. Jadi nanti kalau di slide-slide berikutnya, saya ataupun Dokter Putri menyebut istilah plak, itu sama dengan timbunan lemak ini tadi ya. Nah, jadi plak itu nanti kita bagi menjadi 3, ada plak yang stabil, ada plak yang tidak stabil, dan ada plak yang sudah ruptur atau pecah. Gimana sih bedainnya? Kalau dia plak yang stabil, ini ada timbunan lemak tapi diem aja di tempatnya. Jadi nggak kemana-mana dan nggak punya resiko untuk robek, ya. Kalau plak yang tidak stabil, ini kita lihat di sini, dia ada resiko untuk yang ini pecah, gitu. Nah, kalau plak yang pecah, ya udah deh, dia udah robek. Nah, akhirnya dalamnya itu akan keluar. Gitu. Nah, itulah tadi bisa muncul adanya bekuan darah tadi. Jadi bekuan darah itu karena plak yang sudah rupture atau pecah. Kalau untuk lemak sendiri, Dok ya, apakah itu bisa dihilangkan ya, Dok? Atau memang untuk membuka lagi itu yang pasang cincin tadi, Dok ya, atau bagaimana, Dok? Iya betul, jadi kalau misalnya mau disedot yang ada di pembuluh darah itu nggak bisa, tapi mungkin terapinya itu salah satunya yang sering didengar oleh masyarakat yang udah pasang ring, pasang cincin, udah 4 cincinnya, udah 3 gitu-gitu. Nah, Berarti jadi di dia area rongga tadi, Dok, yang dipasang, Dok ya? ya di sumbatan yang ini masukin, nanti dia dikembangkan. Nanti akan lebih jelasnya oleh Dokter Putri ya. Nah, ini lebih dari 90% sindrom koroner akut, sama ya dengan PJK ya, ini cuma istilah nomenklatur saja ya, penyebutan saja, itu dikarenakan pecahnya plak aterosklerosis dan terbentuklah trombus atau bekuan di dalam pembuluh darah koroner. Jadi dari 3 plak tadi biasanya memang perjalanannya seperti itu, awalnya stabil, sering berjalannya waktu, lifestyle-nya tidak berubah jadi tidak stabil, akhirnya rupture atau pecah gitu ya. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat ya, ini yang posisi normal tadi ya, benar-benar mulus ya. Ini yang baru lahir mungkin ya, masih 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Kemudian jadi dia akan increasing age, jadi akan meningkat sering bertambahnya usia. Karena memang kan kita akan makan berbagai macam gitu ya, akan bertemu dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi dia akan semakin besar resikonya seiring dengan pertambahan usia. Tapi lalu bagaimana dengan mungkin anak-anak yang tergolong obesitas, Dok? Apakah pembuluh darahnya juga bisa berpengaruh atau memang tergantung umur juga tadi, Dok? Nah, jadi bukan berarti usia muda tidak kena ya. Karena tadi kan dia multifaktorial. Kalau kita lihat lagi gambar awal tadi, dia berdiri itu kan ada banyak faktor. Obes kan salah satunya. Jadi kalau dia anak-anak obes, tentu dia punya resiko. Justru lebih dini nanti resikonya kena dibandingkan dengan yang tidak obes. Berarti dengan begitu, karena kan masyarakat, Dok, berpikir bahwa masih anak-anak nggak apa-apa nih badannya gemuk ini biar nggak bagus, lucu gitu, Dok ya. Iya, itu nggak bagus, Dok ya. Nggak bagus. Karena kan kita semua yang berlebihan nggak bagus gitu ya. Jadi tetap tidak baik. Nah, perjalanannya nanti ada namanya fatty streak, ya. Jadi kayak ya baru akan muncul lah ya tumpukan lemak gitu. Kemudian terbentuklah fibros plak atau plak timbunan lemak tadi ini udah mulai kuning ya, tertutup. Jadi ada capnya. Jadi memang timbunan lemak itu punya kayak topi, cap itu ya, penutup ya. Ini nanti yang membuat dia stabil atau tidak stabil atau pecah. Kalau tutupnya itu ternyata rupture nih, pecah atau ada fisura tuh kayak lubangnya gitu. Nah, akhirnya keluarlah dia yang ada di bawahnya. Kalau keluar, barulah seperti yang tadi perjalanannya. Dia akan menyebabkan komplikasi yang lain. Nah, berdasarkan perjalanan ini nanti kita bagi nih, ada namanya myocardial infarction atau yang disebut dengan serangan jantung.
itu MI. Kemudian ada stroke iskemik, sudah aku jelasin tadi ya gimana bisa terjadi stroke. Critical leg iskemik atau masalah di pembuluh darah di ujung-ujungnya karena nggak tercapai lagi, nggak tersuplai lagi, atau menyebabkan cardiovascular death, kematian dari jantung ya. Dan otomatis kalau jantung kan yang utama gitu ya, jadi akan menyebabkan kematian mendadak tadi gitu. Nah, untuk gejalanya mungkin akan dilanjutkan oleh dokter Putri ya. Oke, terima kasih dokter Lisda. Ya. Ini kita akan bahas lagi dok ya mengenai gejalanya. Bisa langsung aja dok gejalanya. Ini yang paling banyak ditanyakan mungkin dok ya sama para pemirsa nih. Oke, nah ini sebelum ke sini, ini mungkin bisa dibaca, tapi teman-teman harus tahu kok bisa gejalanya itu seperti itu gitu. Jadi kita mungkin balik sedikit ya ke sini sebentar. Nah ini tadi ada gambar ini ya. Jadi tadi Dr. Liza sudah panjang ya menjelaskan tentang penyakit jantung koroner ini. Berarti ada masalah di pembuluh darah koroner yang fungsinya memperdarahi bagian jantung. Itu tadi secara definisi ya. Masalahnya itu karena apa? Tadi karena ada yang menyumbat di pembuluh darah. Mostly kebanyakan karena lemak. Karena kita tahu ya, pembuluh darah itu kan mengalirkan darah yang 80%-nya adalah air. Air ini kan musuhan ya sifatnya sama lemak sama minyak. Jadi kalau dia ketemu, dia nggak bisa bersatu ya. Itu pengetahuan umum lah ya. Nah, kalau misalnya lemaknya numpuk, kayak yang dijelaskan sama Dr. Lisda tadi, akhirnya alirannya itu nggak bagus atau tersumbat, nanti gambarnya seperti ini. Kan tadi fungsinya pembuluh darah koroner itu memperdarahi otot jantung supaya otot jantungnya bisa bekerja, gitu ya. Kalau misalnya pembuluh darahnya macet di sini, aliran darahnya nggak kena di bagian ini, contohnya ya, di bagian otot jantungnya nggak kena, akhirnya kan otot jantungnya fungsi untuk memompa darahnya akhirnya berkurang. Kemampuan dia untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu berkurang. Nah, kita ini punya organ pinter, teman-teman. Kalau misalnya ada masalah, dia akan memberikan respon bagaimana caranya untuk mengembalikan kondisinya supaya lebih baik lagi. Jadi ketika misalnya jantungnya mau memompa darah, tapi ternyata kok ada masalah nih, akhirnya dia kerja lebih cepat, lebih kencang. Ini kok nggak bisa sih gitu. Kayak dia mau ngalirin aliran darah ke otak, ke kaki, ke tangan, kok kayak susah ya, kayak gitu. Akhirnya dia bekerja lebih kencang, lebih cepat, dan akhirnya muncullah nanti rasa penimbunan asam laktat ya. Kayak contohnya kalau kita olahraga terus-terusan, olahraga berat, misalnya kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita main badminton atau bulu tangkis malam-malam, terus mainnya berapa ronde, sampai lupa waktu, akhirnya kita kelelahan, akhirnya tumbang. Ada kan banyak kan kasus seperti itu karena ototnya kelelahan, penimbunan asam laktat di situ. Nah, begitu juga terjadi pada otot jantung. Otot jantung ini kalau dia kerja terus-terusan, kerja berat, akhirnya kram, nanti bisa muncullah gejala nyeri dada. Nah, ini nanti gejalanya yang pertama untuk penyakit jantung koroner ini adalah nyeri dada. Nyeri dada yang timbul sebagai manifestasi bagaimana caranya otot jantung itu mau memompa lebih keras karena kan tadi ada sumbatan. Ada sumbatan, akhirnya dia nggak bisa ngalirin darah, jantungnya berusaha lebih kencang, begitu ya. Terus nanti keluhannya ada juga, kan tadi digambarkan oleh Dokter Lisda ya. Banyak sekali dok ya keluhan-keluhan yang ditimbulkan dari penyakit jantung ini tadi. Terutama tadi memang lemak itu sangat berpengaruh dok ya. Iya benar. Pada setiap bagian tubuh kita ternyata. Jadi memang menjaga pola makan, pola hidup juga memang harus diutamakan. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai jantung koroner ini. Untuk pemirsa di rumah kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.